Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Kartika, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Baik, langsung saja. Sebelum kita mengetahui apa itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing berderajat satu. Berderajat satu. Di sini saya punya contoh. Nah, X plus Y kurang dari sama dengan 4, 3X min 2Y kurang dari sama dengan 24, X plus 5Y kurang dari min 10, dan ini bisa dilihat sendiri satu contohnya, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang bisa Anda temui. Kita lanjut. Bagaimana jika kita bertemu? Apakah X lebih dari sama dengan 2 merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Baik, jika kita lihat sekilas, di sini hanya terdapat satu variabel. Namun apakah benar bahwa pertidaksamaan ini bukan merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Kita akan ulas. Di sini kita tahu X, dia memiliki koefisien 1. Dan sebenarnya di sini ada variabel satu lagi yaitu Y, namun koefisiennya itu 0. Maka dari itu dia tidak dituliskan pada pertidaksamaan yang kita punya tadi. Namun jika ditanya apakah X lebih dari sama dengan 2 merupakan pertidaksamaan linier dua variabel, itu jawabannya adalah ya. Nah, lanjut. Di sini, apakah X kuadrat plus 2Y lebih dari sama dengan 0 merupakan pertidaksamaan linier dua variabel? Jika kita lihat, iya benar, di sini ada dua variabel. Namun kita harus ingat definisi pada awal tadi, di mana pertidaksamaan linier dua variabel itu, pangkat tertingginya itu adalah 1. Di sini kita lihat ada kuadrat. Di sini, maka derajat tertingginya itu adalah 2, bukan 1 di sini. Itulah yang menggugurkannya. Maka X kuadrat plus 2Y lebih dari sama dengan 0 bukan merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan menentukan daerah dari X lebih dari 2. Kita gambar koordinat kartesius ya di sini. Nah, pada mulanya kita tentukan dulu garis batas dari X sama dengan 2. Di sini, kita tarik garis di sepanjang garis yang melewati 2. Nah, mengapa di sini kita buat putus-putus? Karena tanda yang digunakan ini merupakan lebih dari, bukan lebih dari sama dengan. Jika tanda di sini lebih dari sama dengan, daerah yang melewati pas di titik 2 ini merupakan daerah daerah penyelesaiannya juga. Namun ini karena tandanya hanya lebih dari, maka kita buat putus-putus ini. Selanjutnya kita arsir daerah sebelah kanan. Ya, alasannya tentu saja karena di sini tandanya lebih dari ya, maka kita arsir di sebelah kanan. Jika tandanya di sini kurang dari, maka kita arsir di sebelah kiri. Kita lanjut ke contoh yang lebih kompleks lagi. Nah, di sini ada 2x plus y kurang dari sama dengan 5. Sini kita gambar koordinat kartesius. Yang pertama kali kita harus lakukan yaitu kita mencari garis batas seperti tadi. Namun di sini karena ada x dan y yang bernilai tentunya,
tidak seperti tadi, y-nya itu 0, maka kita harus tentukan dulu nilai x-nya. Nah, seperti ini. Kita dapatkan nilai x-nya itu 5/2. Kita tentukan titiknya. Karena kita tahu 5/2 itu 2,5, jadi kira-kira titiknya itu berada di sini. Lanjut kita mencari nilai y. Nah, kita masukkan saja ya. Maka kita dapatkan y-nya itu 5, pas di titik 5. Kita setelah mendapatkan 2 buah titik, maka kita dapat menarik 1 buah garis pada koordinat kartesius. Namun ini belum selesai. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita harus mengambil titik uji. Titik uji yang kita ambil itu 0,0. Sebenarnya tidak harus 0,0, yang penting titik di luar garis 2x ini ya. Biar mudah, kita ambil 0,0 saja. Kita masukkan ke persamaan yang kita punya. Nah, kita dapatkan 0 itu kurang dari sama dengan 5. Berarti pertidaksamaan yang kita punya ini sesuai dengan pertidaksamaan yang kita punya, pernyataannya. Nah, pertidaksamaan bernilai benar. Maka daerah yang memuat 0,0 ini, titik uji tadi, daerah yang memuat titik uji tadi, merupakan daerah himpunan penyelesaian. Maka dari itu, daerah yang kita arsir merupakan daerah sebelah sini. Contoh lagi, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 2x min y lebih dari sama dengan 2. Bagaimana? Nah, langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, gambarlah garis min 2x min y sama dengan 2. Seperti tadi ya. Kita coba tentukan nilai x, nilai y. Setelah itu kita ambil titik uji, ya 0,0 ya, supaya mudah tadi. Nah, di sini. Setelah kita masukkan ke pertidaksamaan yang kita punya tadi, kita dapatkan hasilnya itu 0. Kita tahu 0 itu kurang dari 2. Sedangkan pertidaksamaan yang kita punya tadi itu lebih dari sama dengan 2. Maka kita tahu pertidaksamaan ini bernilai salah. Jadi, daerah titik uji itu bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian karena pertidaksamaan yang bernilai salah. Maka daerah penyelesaiannya itu ada di sini. Kita arsir. Oke, next. Nah, setelah kita melihat dua contoh tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel ax plus by kurang dari c dapat ditentukan dengan cara yang pertama, menggambar garis batas pertidaksamaan, yakni garis ax plus by sama dengan c, ya, yang kita tentukan nilai x-nya, kita tentukan nilai y-nya, baru kita masukkan ke dalam koordinat. Kita temukan dua titik, lalu kita tarik garis. Itulah. Yang kedua, kita pilih sembarang titik uji. X1, Y1 di luar garis yang kita dapatkan tadi ya. Lalu kita masukkan nilai X1 dan Y1 pada pertidaksamaan. Nah, pada dua contoh tadi, kita mengambil titik ujinya itu 0,0. Nah, yang ketiga, apabila pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah yang memuat titik uji merupakan daerah himpunan penyelesaian. Sebaliknya, jika salah berarti daerah di luar titik uji itu yang merupakan daerah penyelesaian. Terakhir, tentu saja kita tandai daerah himpunan penyelesaian dengan arsiran. Nah, lanjut. Kita telah bahas tadi, kita telah tahu apa itu pertidaksamaan linier dua variabel, baru kita masuk ke dalam sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini saya punya dua contoh, bisa dilihat. Ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel, ini merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Demikian juga yang ini. Nah,
Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini kita lihat ya. Di sini ada dua pertidaksamaan, di sini ada tiga pertidaksamaan. Ini di sini ada dua pertidaksamaan linier dua variabel, di mana pertidaksamaan pertama itu memuat variabel A dan B, pertidaksamaan kedua itu memuat variabel Y dan X. Jika ditanya seperti ini, tentu saja jawabannya ya. Nah, kita telah mengetahui cara bagaimana mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Namun bagaimana jika kita menentukan daerah dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Di sini terdapat soal di mana X, Y merupakan anggota bilangan real. Sama seperti tadi ya, kita cari dulu garis dari masing-masing pertidaksamaan. Ini merupakan X plus Y lebih dari sama dengan 3. Nah, di sini daerahnya. Yang kedua, kita cari daerah dari 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Nah, di sini daerahnya. Nah, daerah yang ini, kita lihat ya tadi, daerah yang ini dilewati oleh dua buah pertidaksamaan ini. Nah, daerah yang dilewati oleh dua buah pertidaksamaan itulah yang merupakan daerah penyelesaian. Nah, di sini ada contoh lagi. Seperti tadi, ini merupakan daerah X lebih dari sama dengan 0. Ini daerah Y lebih dari sama dengan 0. Lalu kita tentukan daerah selanjutnya, tentukan daerah selanjutnya. Nah, daerah yang double. Nah, lihat kan? Nah, daerah ini merupakan daerah penyelesaiannya. Kita beri nama di sini A, B, dan C. Saya juga akan memperkenalkan sebuah aplikasi atau software matematika yang dapat membantu dalam menentukan daerah penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Software itu bernama software GeoGebra. Di sini saya sudah melingkannya. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Software GeoGebra ini bisa Anda dapatkan di internet dan Anda download secara gratis. Ya, sudah muncul. Ini merupakan tampilan awal dari software GeoGebra. Nah, di sini untuk menentukan daerah penyelesaian, Anda hanya tinggal mengentry pertidaksamaan yang Anda miliki di dalam kolom input yang tersedia. Kita coba X plus Y. Di sini simbol matematikanya kurang dari 4. Kita tekan enter. Nah, terlihat di sini daerah dari pertidaksamaan yang pertama. Dan yang kedua, X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Kita enter lagi. Nah, terlihat sudah 2. Di sini terlihat ada warna yang pudar dan ada warna yang terang, seperti ini. Nah, warna yang agak tebal ini merupakan daerah penyelesaian dari dua pertidaksamaan tadi. Untuk yang lainnya Anda bisa eksplor sendiri di dalam software ini karena masih banyak lagi yang bisa Anda lakukan dengan software matematika ini. Sebagai latihan di rumah, Anda dapat mengerjakan satu buah soal ini, dapat mencobanya, dan Anda dapat melihat apakah daerah penyelesaian yang Anda lakukan itu benar atau salah dengan mengeceknya di dalam software GeoGebra. Ini